Pernah nggak sih ngerasa deg-degan waktu disuruh nyiapin rapat penting? Tenang aja, sebentar lagi kita bakal ubah rasa cemas itu jadi sebuah proses yang profesional, teratur, dan yang paling penting, sepenuhnya ada di bawah kendali kamu. Coba diinget-inget, pasti kita semua pernah kan ngalamin rapat yang, aduh, kacau banget. Apa sih yang salah waktu itu? Apa suasananya, teknologinya, atau jangan-jangan hal-hal sepele yang malah jadi biang keroknya? Nah, kita mulai dari sini. Karena kalau kita paham masalahnya, kita bisa pastiin hal itu nggak bakal keulang lagi. Coba bayangin ya, suasana hening, canggung, terus tiba-tiba nging. Suara mikrofon berdengung, presenter di depan udah keringet dingin karena MacBook-nya nggak nyambung ke proyektor. Belum lagi ruangannya dingin banget, kursinya kurang, dan yang paling fatal, nggak ada kopi. Nah, ini loh detail-detail kecil yang seringkali ngerusak tujuan besar rapat. Padahal, ini semua bisa banget kita hindari. Oke, sekarang kita lurusin dulu mindsetnya. Rapat yang sukses itu bukan karena hoki atau kebetulan, sama sekali bukan. Itu adalah hasil dari sebuah sistem yang direncanain dengan mateng. Dan di sini, kita bakal bedah sistemnya, langkah demi langkah, supaya setiap rapat yang kamu selenggarakan nggak cuma lancar, tapi benar-benar sukses. Kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Ini tuh soal semua persiapan behind the scenes. Hal-hal yang kalau benar bisa bikin semua nyaman dan siap, bahkan sebelum mereka injekin kaki ke ruang rapat. Yuk kita ngomongin soal perut. Ada 3 langkah penting. Pertama, menu harus pas sama waktunya. Kedua, jangan pernah lupain kebutuhan diet khusus. Tanyain dari awal. Dan ketiga, pastiin air minum selalu ada. Kenapa ini krusial? Simpel aja. Peserta yang kelaparan atau kehausan itu pasti nggak bakal fokus. Ini bukan soal bonus, ini soal bahan bakar buat otak mereka. Nah, waktu peserta datang, apa yang ada di meja mereka? Jangan sampai meja kosong. Bayangin, begitu mereka duduk, di depannya udah ada semua amunisi yang dibutuhin. Notepad, pulpen, agenda yang udah dicetak. Begitu semua ini siap, mereka langsung merasa dihargai dan siap buat fokus. Oke, sekarang kita pindah ke arena diskusinya. Banyak yang nggak sadar kalau tata letak ruangan itu bukan cuma soal biar kelihatan bagus loh. Ini tuh strategis banget. Bentuk ruangan bisa nentuin banget gimana diskusi bakal berjalan dan ujung-ujungnya nentuin hasil rapatnya. Jadi, milihnya gimana? Kuncinya bukan mana yang keren, tapi mana yang paling pas sama tujuan rapat. Kalau kamu butuh semua orang ambil keputusan bareng, gaya boardroom paling pas. Kalau ada satu presenter tapi mau tetap interaktif, U-shape jawabannya. Mau ngadain training atau workshop, gaya kelas yang paling efektif. Dan kalau audiensnya banyak banget, ya jelas, gaya teater. Coba kita lihat bedanya ya. Gaya boardroom itu bikin semua orang rasanya setara. Diskusinya jadi satu, fokusnya bareng-bareng. Nah, kalau bentuk U, pusat perhatiannya jelas ke presenter, tapi orang lain tetap bisa gampang nimbrung. Jadi ingat, mau bikin obrolan kayak gimana, layout ruangan itu senjatanya. Nah, ini dia, monster yang paling ditakutin semua penyelenggara rapat, teknologi. Gagal teknis itu benar-benar pembunuh mood nomor 1. Tapi kabar baiknya, ini sebenarnya paling gampang dicegah, asal kita tahu kuncinya. Dan pembunuh nomor 1-nya adalah lupa bawa konverter MacBook. Ya ampun, benda sekecil ini bisa bikin panik satu ruangan. Jadi, dengerin baik-baik. Selalu, dan saya ulangi ya, selalu siapin benda ini di tas kamu. Ini benar-benar jimat penyelamat di zaman sekarang. Dan ini tips pro selanjutnya yang nggak bisa ditawar. Cek mikrofon sebelum acara mulai. Nggak ada yang lebih nyebelin dari suara ngiing pas orang baru mau ngomong kan? Cuma butuh beberapa detik buat ngetes, tapi bisa bikin semua orang tenang. Jadi biasain lakuin ritual ini ya sebelum mulai. Proyektornya gimana? Terang nggak? Pointer udah siap? Spidolnya jangan-jangan kering. Dan yang paling penting, kabel-kabel yang seliweran di lantai itu lakbanin biar nggak ada yang kesandung. Ini kebiasaan simple yang bedain pro sama amatir. Gimana kalau pesertanya datang dari luar kota? Wah, ini ada PR tambahan. Tapi tenang, dengan sistem yang benar, kita bisa bikin pengalaman mereka jadi lancar jaya dan nyaman. Nih, checklistnya. Hotelnya cari yang deket banget sama lokasi. Pastiin lagi di kamarnya udah ada sarapan dan internet kencang. Kalau bisa, siapin antar jemput dari bandara atau stasiun. Oh, sama info parkir juga penting. Intinya, jangan biarin mereka pusing sama urusan perjalanan, biar datangnya seger dan siap mikir. Oke, kita sampai di momen penentuan, H-1 jam. Ini waktunya buat final check. Anggap aja ini jaring pengaman terakhir kita, buat mastiin semua persiapan kita nggak sia-sia. Ini dia checklist buat patroli terakhir kamu. Ruangan bersih rapi? Cek. Proyektor, audio, tes lagi.
Cek, suhu ruangan pasang di antara 20 sampai 22 derajat Celcius. Ini penting banget biar orang nggak ngantuk atau kedinginan. Cek, alat tulis, air minum, papan penunjuk arah, semua udah di posisinya. Cek, cek, dan cek. Begitu semua ini beres, kamu bisa napas lega. Kamu pegang kendali penuh. Oke, sekarang ilmunya udah dapat. Sistemnya udah di tangan. Gak ada lagi alasan kan? Saatnya kita praktek. Yuk, kita coba simulasi. Bayangin, kamu dapat tugas ini. Rapat 2 hari, 20 manajer di hotel. Udah kebayangkan ribetnya? Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, apa satu langkah paling pertama yang bakal kamu lakuin? Coba pikirin baik-baik. Jawaban kamu bakal nunjukin seberapa siap kamu sekarang.